Cryptocurrency atau biasa disebut dengan mata uang kripto belakangan memang menjadi tren dan candu bagi para penggunanya yang disebut dengan trader. Kalau kamu tidak bermain kripto, biasanya sih diledekin, nggak keren lu, gitu kan. Tapi di sini tidak bisa main-main. Karena sekalinya kamu main kripto atau tidak mengetahui tips dan trik cara bermainnya, bisa-bisa malah buntung. Menurut data Kementerian Perdagangan, dalam 2 tahun terakhir, data pengguna kripto naik 2 kali lipat dari 4 juta orang menjadi 7,4 juta orang pengguna kripto. Ini naik signifikan selama pandemi COVID-19. Jauh sebelum ramai diperbincangkan sekarang, mata uang digital pertama kali muncul di tahun 1980. Saat itu, seorang ilmuwan komputer dan matematikawan Amerika, David Chaum, menemukan algoritma khusus yang menjadi dasar dari enkripsi dan transfer mata uang elektronik. Di tahun 1990-an, Chaum berhasil melahirkan mata uang digital yang bernama DigiCash. Lanjut. Belasan tahun kemudian, seorang insinyur perangkat lunak Wei Dai berhasil mengembangkan DigiCash dan membuatnya menjadi lebih kompleks. Penemuannya itu disebut dengan B-Money dan satu lagi PayPal. PayPal merupakan perantara keuangan digital yang masih eksis sampai sekarang yang didirikan oleh Elon Musk. Next. Mata uang kripto mulai dilirik pada 2008. Saat itu Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah buku yang berjudul Bitcoin, A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Setahun kemudian, Satoshi merilis mata uang kripto pertama yang cukup familiar dengan kita hingga saat ini, yaitu Bitcoin. Tren mata uang kripto di Indonesia memang seperti candu. Bahkan di bulan Juli 2021 kemarin tercatat nilai aset transaksi dari kripto ini mencapai 478,5 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka tahun lalu di tahun 2020. Hanya ada 65 triliun rupiah aset transaksi dari kripto. Satu situasi setiap kali ada krisis di mana bursa saham mengalami penurunan. Waktu itu IHSG turun cukup dalam 2020 pada waktu pandemi, sehingga masyarakat ingin mencari alternatif aset atau alternatif lindung nilai maupun investasi yang menjanjikan keuntungan. Dan keuntungannya ini kan bervariasi antara 30 bahkan sampai 100% lebih tergantung jenis kripto yang dibeli ya. Nah, ini memang ada perubahan pola. Kemudian juga perubahan yang kedua, memang kripto mulai digunakan di beberapa negara. Yang terakhir ada El Salvador. Sebelumnya uji coba dilakukan di Swiss untuk mencoba apakah kripto ini bisa menjadi alat pembayaran menggantikan mata uang lokal. Nah, itu yang membuat ketertarikan terhadap kripto itu luar biasa tingginya. Dan di sisi yang lain memang banyak sebenarnya yang diam-diam menggunakan kripto untuk membeli rumah, membeli mobil, ya, dan itu dipraktekkan juga di Indonesia. Lama-kelamaan muncul sebuah pertanyaan, seberapa amankah bermain mata uang kripto baik secara personal maupun legalitasnya? CEO Indodax Oscar Darmawan menyambut positif langkah progresif pemerintah yang menjadikan mata uang kripto sebagai aset atau komoditas selayaknya emas yang bisa dimiliki oleh masyarakat dan diakui kepemilikannya. Legalitas pemerintah Indonesia juga sejalan dengan banyaknya negara yang menerima kripto seperti El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Ada pula ekspansi PayPal ke Inggris, juga JP Morgan dan Bank of America yang sudah menerima perdagangan kripto. Masih soal legalitas, di Indonesia setidaknya diakui ada 66 broker atau pialang
yang resmi terdaftar di Bapepti. Ini semua bisa dilihat di laman website resmi Bapepti. Jadi buat kamu, jangan mudah tergiur dengan broker atau pialang ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga sempat memperingatkan masyarakat mengenai risiko melakukan transaksi mata uang kripto atau cryptocurrency. Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, mengatakan instrumen ini dinilai memiliki risiko tinggi lantaran tidak ada underlying ekonomi dari transaksi yang dilakukan. Berdasarkan database dari Indodax, saat ini jumlah penggunanya mencapai 1,9 juta orang. Penggunanya terus bertambah setiap hari, rata-rata 5.300 orang, dan mayoritas mereka adalah generasi milenial dan generasi Z. Jumlah ini diprediksi akan meningkat tahun depan 3 hingga 4 kali lipat. Karena banyaknya pengguna baru kripto di Indonesia, maka pengamat ekonomi Bima Yudhistira menyarankan agar para pengguna baru atau trader baru ini berhati-hati dan memahami aturan main kripto di Indonesia. Ya, sebenarnya kripto ini punya dua instrumen. Instrumen yang pertama itu digunakan sebagai nilai tukar. Kalau nilai tukar ini artinya memang bertentangan dengan undang-undang mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia termasuk yang waktu itu. Sehingga seluruh transaksi yang ada di Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah. Sehingga kalau cryptocurrency digunakan misalnya untuk membeli makanan atau minuman ya, atau beli rumah, itu dilarang sebenarnya dalam regulasi. Nah, tapi pemerintah makin ke sini, khususnya 2019, mereka mencoba memfasilitasi kripto sebagai perdagangan, investasi perdagangan di bursa komoditas. Jadi 2019 itu setidaknya keluar 5 regulasi di bawah Bapepti atau bursa berjangka di Kementerian Perdagangan. Jadi ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu regulasi yang spesifik mengatur perdagangan aset ya, baik Bitcoin maupun 200 instrumen kripto lainnya, dan juga ada 13 platform penjualan jual beli kripto yang diakui oleh pemerintah. Perlu diketahui ada dua jenis pengguna Bitcoin, yakni trader dan miners. Trader adalah orang yang membeli dan menjual Bitcoin, sementara miners adalah orang yang menjalankan server dan memverifikasi transaksi Bitcoin. Next. Trader dalam investasi ini merupakan mereka yang membeli dan menjual instrumen investasi atau melakukan trading di berbagai macam instrumen investasi. Prinsip bertransaksi di sini adalah membeli ketika harganya turun dan menjual saat harga naik. Lanjut. Tapi tidak semudah itu. Ada beberapa trik yang perlu dilakukan saat terjun ke dunia kripto. Jangan sampai kejadian investor Bitcoin Stephen Thomas kamu alami. Dikutip dari The Verge, Stephen Thomas mengalami kerugian hingga 3,1 triliun rupiah gara-gara lupa kata sandi. Thomas gagal masuk ke hard drive IronKey. Ia tercatat sudah 2 kali memasukkan kata sandi. Semua karena protokol keamanan yang dibuat IronKey amat super ketat. Di Indonesia, aset kripto memang tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran, tapi aset kripto di Indonesia bisa digunakan sebagai instrumen investasi. Bakalan panen cuan kalau memang berada di tangan yang tepat, tapi bakalan bikin buntung kalau berada di tangan yang mungkin kurang mengetahui aset kripto. Meski berisiko tinggi, namun kripto tetap menarik hati banyak masyarakat, khususnya di Indonesia. Kalau kamu nggak mau buntung, teruslah riset dan belajar, juga kuatkan mental untuk bisa memainkan kripto. Mau share pengalaman kamu? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Tika Biantoro, sampai jumpa di Hype minggu depan.